Halo, saya Sisi dengan NIM 1804694 akan menjelaskan tentang tugas dan peran guru dalam mengimplementasikan kelas. Nah, ada 4 poin nih dalam tugas dan peran guru untuk implementasi pengelolaan proses mengajar dan belajar di kelas. Yang pertama ada perencanaan. Poin kedua ada pengorganisasian. Yang ketiga ada pengarahan. Terakhir ada pengawasan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang poin perencanaan terlebih dahulu, yang di dalamnya terdapat menetapkan, membatasi, serta mengembangkan dan mengumpulkan informasi. Nah, maksud dari menetapkan adalah menetapkan apa, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Maksudnya di sini kita itu sebelum terjun ke dalam kelas kita menyiapkan dulu nih, kayak contohnya membuat RPP. Di situ sudah kita rangkai atau kita rancang bahan ajarnya, apa yang kita akan sampaikan ke murid-murid nantinya. Sasaran maksudnya di sini agar kita tidak melebihi target yang sudah kita buat nih. Contohnya kalau misalnya hari ini ingin belajar tentang puisi, ya sudah kita belajar tentang puisi, tidak lebih dari target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Poin ketiga membahas tentang alternatif tindakan. Maksudnya apa sih? Nah, di sini dimaksudkan untuk mempersiapkan nih alternatif tindakan, bagaimana caranya ketika terjadi suatu hal yang di luar perencanaan kita. Contohnya nih, kan anak murid suka merayakan ulang tahunnya. Nah, itu tuh tujuan mereka tuh untuk mendapatkan dispensasi dalam pembelajaran hari itu untuk tidak belajar. Nah, bagaimana nih cara kita menyikapinya untuk terus bisa menjalankan proses pembelajaran pada hari itu? Ya, poin keempat terdapat mengumpulkan dan menganalisis informasi. Sudah jelas, sebelum kita menyampaikan informasi, kita harus menganalisa dulu nih, serta mengumpulkan informasi apa sih yang harus kita sampaikan nantinya ke murid-murid gitu. Yang terakhir, di perencanaan Anda mempersiapkan dan mengkomunikasikan suatu rencana keputusan. Contohnya, minggu depan kita UAS ya, Ibu ambil dari materi bab sekian. Nah, jadi kita menginformasikan terlebih dahulu nih kepada anak-anak untuk mereka mempersiapkannya. Nah, sekarang kita akan memasuki pengorganisasian. Yang pertama ada menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Maksudnya ini seperti perlengkapan apa nih yang kita butuhkan kalau kita akan mengajar tentang transportasi misalnya. Nah, kita bisa menggunakan poster yang bergambar transportasi seperti gambar pesawat dan lain sebagainya. Atau mengelompokkan suatu kelompok kerja kayak grouping. Nah, dengan grouping kita tidak bisa asal pilih dengan menghitung 1-10 siswa yang duduk berderet. Kita harus menganalisis atau mengetahui dulu nih kemampuan siswa di kelas. Dari segi sangat bisa, kurang bisa,
dan tidak bisa. Kita harus mengelompokkan mereka itu menjadi satu kelompok. Jadi pengelompokan kerjanya terstruktur secara teratur. Lalu yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Maksudnya, kita bisa menerapkannya di dalam kelas seperti halnya menentukan siapa ketua kelasnya, wakil ketua kelas, bendahara, pengurus-pengurus kelas, agar siswa belajar bertanggung jawab dengan masing-masing tugas yang mereka miliki. Selanjutnya ada merumuskan, menetapkan latihan pendidikan tenaga, serta mencari sumber-sumber yang diperlukan. Nah, ini tugas kita sebagai guru adalah mencari sumber-sumber selain dari buku guru. Kenapa? Karena kita harus mengembangkan nih soft skill kita dalam mengajar dengan cara yang kreatif, inovasi. Dengan kita memiliki beberapa sumber yang banyak, tidak hanya satu sumber, maka semakin kreatif kita dalam mengelola atau manajemen kelas nanti. Jadi di pengorganisasian ini lebih tepatnya ke arah bagaimana ketika kita sudah di kelas. Mengordinirkan keadaan kelas supaya menjadi kondusif. Ya, dengan tadi kita menyediakan fasilitas dan perlengkapan, alat bahan yang kita perlukan, dan membentuk struktur wewenang nih agar ketika nanti ada keributan atau tugas yang harus diberikan, kita bisa minta perwakilan dari satu murid saja untuk membagikan informasinya ke kelas. Kita masuk ke pengarahan. Di sini terdapat menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Maksudnya lebih ke waktu yang kita perlukan, seberapa lama dan seberapa cepat. Jangan sampai kita melewati batas waktu yang ditentukan. Misal kita mau melakukan praktik senam. Nah, itu pasti kita melakukannya di pagi hari kan, nggak mungkin di siang hari. Lalu, untuk biaya secara terperinci, lebih ke biaya yang kita perlukan atau yang akan kita keluarkan nih ketika kita akan mempraktikkan suatu hal yang banyak memerlukan bahan-bahan yang harus mengeluarkan biaya. Jangan sampai kita mengeluarkan budget yang berlebih dan bahannya tidak terpakai. Lalu, yang kedua ada memperkarsa dan menampilkan pelaksanaan rencana dan pengambilan keputusan. Maksudnya di sini lebih ke ketika kita di kelas, kita mengumumkan atau mengkomunikasikan ini. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Tapi, Ibu akan menyebutkan nama kalian satu persatu melalui absen acak. Nah, jadi ketika kita sudah memberitahukan hal tersebut, murid tidak akan kaget ketika nanti dalam implementasiannya. Kan kalau misalnya kita langsung panggil absen 7 dan diberi pertanyaan, anak tersebut akan kaget karena tidak ada pemberitahuannya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik, maksudnya kita bisa mengambil contoh ketika kita membuat peraturan di dalam kelas. Apakah boleh menggunakan handphone atau tidak? Nah, jika diperbolehkan, harus ada syaratnya apa? Harus digunakan untuk keperluan atau kepentingan belajar, mencari hal-hal yang harus kita cari di internet misalnya. Jika telepon harus dimatikan atau di silent saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir ada membimbing, memotivasi, dan melakukan supervise. Nah, ketiga ini sangat perlu dan sangat penting untuk kita sebagai guru menjalankan peran kita dan melaksanakan tugas kita agar anak tetap terus memiliki semangat belajar tiap harinya dan tidak ada dalam keadaan tertekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pengawasan atau pengevaluasian. Pada poin pertama yaitu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Maksudnya, kita tidak lupa ada pengevaluasian nih di akhir pembelajaran atau
dan di akhir semester. Misalnya di akhir pembelajaran kita suka mengevaluasi nih. Hari ini kita belajar apa? Dan untuk pengevaluasian di akhir semester atau ulangan-ulangan biasanya, itu untuk mengetahui nih seberapa jauh kemampuan anak dalam memahami materi yang sudah kita berikan. Yang kedua, ada melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran tindakan koreksi. Maksudnya ini, ketika nanti terjadi suatu kecelakaan pembelajaran yang harus kita evaluasi, kita harus merumuskan nih, menyusun standar koreksinya harus seperti apa, dan kita menyiapkan bahan-bahan evaluasinya atau yang bisa kita kenal sebagai remedial. Nah, selanjutnya ada menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Nah, setelah kita melakukan evaluasi berbentuk remedial tadi, kita menilai nih dan mengoreksi kembali apakah sudah cukup memuaskan atau masih kurang. Seperti itu, apakah harus dilakukan remedial atau pengevaluasian kembali atau bagaimana? Jadi pengevaluasian ini atau pengawasan ini lebih pada hasil kerja akhir nih. Apakah pekerjaan kita sudah baik atau belum? Biasanya juga ada juga penilaian hasil kinerja. Penilaian diri, penilaian guru, dan penilaian siswa. Jadi tugas dan peran guru untuk implementasi pengelolaan belajar di kelas terdapat 4 poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan atau pengevaluasian. Yang mana keempat hal tersebut saling terkait. Jika ada salah satu dari keempat poin itu yang tidak digunakan, maka proses pembelajaran atau pengelolaan kelasnya tidak akan berjalan dengan efektif. Sekian pemaparan tugas dan peran guru dalam implementasi di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menonton.